saya akan mempresentasikan bab 5, yaitu tentang perencanaan personel dan perekrutan SDM. Yang pertama, di sini ada memprediksikan kebutuhan personel. Biasanya para manajer memprediksikan kebutuhan personel dengan beberapa teknik. Yang pertama, salah satunya di sini ada analisis tren, analisis rasio, scatter plot, dan ramalan terkomputerisasi. Yang pertama, analisis tren. Analisis tren merupakan studi kebutuhan pekerjaan masa lalu yang digunakan untuk menentukan kebutuhan staf masa depan. Kemudian analisis rasio. Analisis rasio adalah teknik peramalan yang digunakan untuk menentukan kebutuhan staf masa depan dengan menggunakan rasio, misalnya seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, di sini ada scatter plot. Scatter plot merupakan metode grafis yang digunakan untuk mengenali hubungan antara dua variabel. Dan yang keempat ada ramalan terkomputerisasi. Ramalan terkomputerisasi merupakan penentuan kebutuhan staf masa depan dengan menggunakan paket software. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang meramalkan pasukan tenaga kerja dari dalam dan dari luar. Meramalkan pasukan tenaga kerja dari dalam. Mengetahui kebutuhan pengisian staf Anda hanya memenuhi setengah dari persamaan penyusunan staf. Meramalkan pasukan tenaga kerja dari dalam dibagi menjadi 4, yaitu sistem manual, bahkan berganti, sistem informasi terkomputerisasi, dan masalah privasi. Sistem manual, biasanya para manajer menggunakan perangkat manual sederhana untuk menelusuri kualifikasi karyawan. Bahkan pengganti adalah catatan perusahaan yang memperlihatkan prestasi saat ini dan kemampuan dipromosikan dari kandidat dari dalam untuk posisi yang paling penting. Sistem informasi terkomputerisasi. Kebanyakan perusahaan mengkomputerisasi informasi ini dengan menggunakan beragam paket sistem software. Masalah privasi, satu pendekatan adalah dengan menggunakan metrik akses yang digabungkan dalam banyak sistem manajemen database. Meramalkan pasukan tenaga kerja dari luar. Anda perlu berfokus pada berusaha mengantisipasi ketersediaan kandidat dari luar. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekrutan yang efektif. Perekrutan yang efektif terdiri dari 3 poin, yaitu mengorganisasikan fungsi perekrutan. Yang kedua yaitu mengukur efektivitas perekrutan. Dan yang ketiga adalah piramida hasil perekrutan. Mengorganisasikan fungsi perekrutan adalah melaksanakan semua perekrutan secara terpusat. Mengukur efektivitas perekrutan adalah melakukan perekrutan secara lugas untuk menilai karyawan dari berbagai sumber. Piramida hasil perekrutan adalah perekrutan untuk menghitung jumlah pelamar yang harus mereka hasilkan untuk mempekerjakan jumlah karyawan baru yang dibutuhkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Faizar. Saya di sini Irza Desi Kurniawati. Saya akan menjelaskan mengenai rekrutan sumber dari dalam, yaitu di dalamnya kita mempunyai 3 alternatif, yaitu merekrut secara kandidat dari internal dan mempekerjakan karyawan kembali, serta perencanaan penggantian. Yang pertama saya akan membahas mengenai perencanaan kandidat internal. Ini yaitu kita bisa melalui job posting, di mana job posting itu sendiri yaitu menempelkan pengumuman mengenai list pekerjaan tersebut yang di dalamnya memuat kriteria, kualifikasi, jam pekerjaan, penyelia, gaji, jam kerja, dan itu ditempelkan pada papan buletin. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai perekrutan kembali karyawan lama. Dalam hal ini, perusahaan harus memberikan alternatif dengan cara memberikan insentif berupa penghargaan kepada karyawan lama tersebut, karena mereka sangat riskan terhadap hal-hal negatif. Misalnya mereka berkeinginan untuk keluar kembali atau mereka ingin merugikan perusahaan tersebut. Seperti halnya perusahaan dapat melakukan seminar ataupun memberikan gaji atau liburan tertentu bagi karyawan lama tersebut agar merasa
mereka itu lebih merasa dihargai dan lebih merasa bahwa mereka itu berpotensi. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai perencanaan penggantian. Perencanaan penggantian di sini yang saya maksud yaitu merencanakan mengganti direktur atau eksekutif, di mana hal ini memuat 3 langkah atau alternatif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pekerjaan apa yang akan diganti tersebut, dan yang kedua yaitu menyiapkan calonnya, dan yang terakhir yaitu menyeleksi calon, di mana hal itu harus secara rinci dan secara pasti karena pekerjaan itu sangatlah urgent atau sangatlah penting bagi perusahaan, dan mereka yang terpilih adalah biasanya mereka yang di internal tersebut memiliki kualifikasi atau kualitas yang sudah teridentifikasi dari sebelumnya. Seperti halnya kita yang sudah lama bekerja di perusahaan, tentunya kita akan lebih dinominasikan daripada mereka yang baru. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang memperoleh sumber kandidat dari luar. Di mana kita pertama akan menjelaskan tentang periklanan, di mana para pengusaha harus memperhatikan 2 hal, yaitu di mana media iklan dan konstruksi iklan tersebut. Media iklan di sini maksudnya pengusaha harus menempatkan posisi iklan yang baik sesuai dengan posisi perekrutan yang mereka inginkan. Dan untuk konstruksi iklan tersebut, pengusaha harus memperhatikan 4 poin, yaitu attention, lalu ada interest, desire, dan action. Yang selanjutnya yaitu ada agensi pekerjaan, di mana agensi pekerjaan di sini ada 3, yaitu agensi publik atau yang dioperasikan oleh para pemerintah, ada agensi non-profit, dan agensi swasta. Selanjutnya itu agensi temporer dan penyusunan staf, di mana agensi temporer ini para pengusaha sering mempekerjakan para pekerja temporer atau para pekerja paruh waktu untuk menggantikan para pekerja mereka yang sedang sakit atau sedang mengambil cuti. Di mana para pekerja temporer ini sangat populer karena efisiensi waktu dan biaya yang dibutuhkan lebih murah dibandingkan para pekerja tetap. Yang selanjutnya yaitu ada mengekspor dan mengontrakkan pekerja profesional dan pekerja lainnya. Di mana di sini maksudnya para pengusaha mengekspor para pekerja mereka untuk melihat pekerjaan di luar sana, tidak hanya untuk di dalam perusahaan tetapi juga untuk di luar perusahaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber kandidat dari luar, di mana kita mengetahui bahwa sumber kandidat dari luar terdiri dari 8 poin. Untuk poin 1 dan keempat sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dan untuk poin selanjutnya akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu perekrutan eksekutif. Arti dari perekrutan eksekutif sendiri adalah suatu agensi yang dipertahankan oleh seorang pengusaha untuk mencari level manajemen puncak. Untuk perekrutan eksekutif sendiri dibagi menjadi 2 tipe. Tipe pertama yaitu perekrutan tetap. Perekrutan tetap itu maksudnya seperti ketika seorang agensi untuk mencari seorang manajer di tingkat level atas, mereka memberikan informasi sebanyak mungkin, entah itu dipakai atau tidak. Sedangkan untuk perekrutan eksekutif tidak tetap, mereka hanya mencari pada level manajemen junior saja. Lalu yang kedua yaitu ODRS atau singkatannya On Demand Recruiting Services, yaitu jasa perekrutan jangka pendek, di mana hanya dibutuhkan hanya dalam waktu tertentu saja. Kita ambil contoh ketika seorang mandor ada sebuah proyek pengecoran lantai 2, dia akan membutuhkan lebih banyak karyawan atau tukang untuk proses seperti itu. Ketika pekerjaan itu sudah selesai, maka orang yang tidak terpakai tersebut akan dipindah tugaskan atau tugasnya sudah selesai. Yang selanjutnya itu perekrutan dari perguruan tinggi. Nah, dari perekrutan perguruan tinggi ini membutuhkan biaya yang mahal, dan jarang sekali perusahaan akan menggunakan metode ini. Dan yang terakhir yaitu rujukan atau datang langsung. Untuk rujukan biasanya berasal dari pihak internal perusahaan. Contohnya ketika seorang penyelia membutuhkan seorang akuntansi,
Dan kebetulan saya sendiri memiliki rekan akuntansi yang sedang tidak bekerja dan juga membutuhkan. Lalu saya berkomunikasi dengan penyelianya tersebut bahwa ada rekan saya yang ingin melamar sebagai pihak akuntansi tersebut. Dan yang terakhir yaitu datang langsung. Datang langsung ini biasanya perusahaan menggunakan pengumuman di kantor pos atau kantor satpam depan, di mana tertulis dibutuhkan seorang karyawan atau tenaga kerja bagian accounting. Demikian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekrutan tenaga kerja yang lebih beragam. Di sini dibagi menjadi 5 bagian, dan yang pertama yaitu merekrut orang tua tunggal. Merekrut orang tua tunggal di sini yaitu kita mampu memahami permasalahan yang mereka temui, seperti menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan keluarganya. Dan yang kedua yaitu para pekerja yang lebih berumur sebagai sumber calon karyawan. Di sini sesuai dengan survei yang telah dilakukan bahwasannya para pekerja yang lebih berumur itu cenderung memiliki rata-rata ketidakhadiran yang lebih rendah dan memiliki pengalaman yang lebih baik daripada para pekerja yang lebih muda. Dan yang ketiga yaitu merekrut minoritas wanita. Merekrut minoritas wanita di sini pada dasarnya sama dengan merekrut para pekerja yang lebih berumur, yaitu mereka minoritas wanita itu akan berusaha sekuat tenaganya untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Terima kasih. Atas kesempatannya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yuli. Di sini saya akan menjelaskan tentang bantuan kesejahteraan melalui pekerjaan, yaitu dengan cara program pelatihan. Yang dimaksudkan di sini adalah para partisipan mendapatkan bimbingan konseling dan keterampilan dasar dalam beberapa minggu. Selanjutnya ada para penyandang cacat. IOC memperkirakan 70% penyandang cacat ini adalah pengangguran. Dalam hal ini perusahaan dapat melakukan beberapa hal untuk mengeksploitasi tenaga kerja yang sangat besar ini, yaitu salah satu caranya dengan menghubungkan siswa Universitas Penyandang Cacat yang sedang mencari tempat kerja dengan para pengusaha potensial. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan menggunakan formulir aplikasi. Yang pertama yaitu tujuan formulir aplikasi. Formulir aplikasi adalah formulir yang berisi informasi tentang pendidikan, catatan kerja sebelumnya, dan keterampilan. Yang kedua adalah alternatif pemecahan perselisihan, di mana para pelamar setuju untuk menimbang perselisihan hukum yang berhubungan dengan pekerjaan mereka dan pemberhentian mereka dari perusahaan. Yang ketiga yaitu menggunakan formulir aplikasi untuk memprediksi prestasi kerja, di mana perusahaan memprediksi calon pekerjaannya untuk melihat mereka berhasil atau tidaknya. Selanjutnya yaitu langkah perekrutan dan seleksi. Itu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan pekerja dan peramalan. Yang kedua pemilihan kandidat. Yang ketiga tes seleksi berdasarkan formulir aplikasi. Dan yang keempat selanjutnya yaitu langkah perekrutan dan proses seleksi. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan pekerjaan dan peramalan. Yang kedua yaitu perekrutan memilih kandidat. Yang ketiga, para pelamar harus mengisi formulir aplikasi. Dan yang keempat, tes seleksi berdasarkan formulir aplikasi. Yang kelima yaitu supervisor memilih kandidat sebagai keputusan terakhirnya.